Kaya modal kartu kredit adalah topik kita pada dialog interaktif pada malam hari ini, tentunya bersama Pak Roy Sakti yang merupakan pakar kartu kredit nomor 1 di Indonesia. Baik, kami informasikan bahwa seminar Kaya Modal Kartu Kredit akan diselenggarakan besok 13 Juli 2013 jam setengah 6 sore bertempat di Vape Hotel Jalan Teguh Umar 175-179 Denpasar tentunya. Nah, khusus untuk hari ini, jika Anda mendaftar mulai saat ini sampai jam 12 malam nanti, tiketnya atau kontribusinya hanya Rp100.000, Anda bisa datang berdua. Nah, tiket boxnya Anda bisa dapatkan di tiap printing, Jalan Tukat Pak Krisan 79 Panjer Denpasar, dan juga di Jalan Kapten Agung nomor 6 Denpasar. Baik, kita akan balik lagi ke topik kita, Kaya Modal Kartu Kredit bersama Pak Roy Sakti. Pak Roy, besok kita akan mengadakan seminar tentang Kaya Modal Kartu Kredit. Nah, apa saja yang bisa didapatkan oleh peserta nantinya? Jadi akan saya edukasinya tentunya. Saya ajarkan satu, kita akan melihat potensi penggunaan kartu kredit. Jadi penggunaan kartu kredit itu bisanya untuk apa aja sih? Nah, ternyata tidak hanya untuk alat pembayaran saja, tapi apa, kita bisa untuk bisnis, bisa untuk beli properti seperti itu. Nah, dan kemudian nanti akan saya teruskan juga gimana sih lobang-lobangnya ketika orang bermasalah dengan, kenapa sih orang bermasalah dengan kartu kredit? Itu lobangnya seperti apa? Jadi kan kita tahu supaya kita jalan pun tidak tersesat lagi. Ya seperti itu. Oke, jadi banyak sekali keuntungan. Nah, kalau belajarnya dengan orang yang tepat ya, Pak Roy Sakti ya. Kadang yang masalah begini, kadang kita belajar dengan orang yang salah, kita belajar sama orang yang macet, ya pasti kita macet ya. Saya sungguh berbangga karena sampai hari ini saya ada 7 bisnis yang saya mulai dengan modal kartu kredit dan sampai hari ini masih lancar. Bahkan minggu depan saya lagi grand opening cafe, ya cafe temanya tema Bali tapi di Jawa ya kan. Di Jawa ya. Nah, dan itu semua modal kartu kredit dan sampai hari ini saya lancar. Istilahnya keuangan saya masih lancar dan performa saya di bank masih oke. Artinya di Indonesia untuk pengajar hutang mungkin bisa dibilang kalau di Indonesia yang masih lancar cuma saya. Wah, ini ada pengajar hutang loh. Ada Pak Roy Sakti di sini tentunya. Baik, Pak Roy, kita flashback dulu. Ini bagaimana sih caranya untuk bisa dikatakan apa yang harus diperhatikan kalau ingin membuat suatu sebuah kartu kredit lah. Ya, jadi kalau Anda mau buat kartu kredit yang diperhatikan, satu adalah kebutuhannya apa. Tujuannya untuk konsumtif apa ya kan. Nah, kalau hanya tujuan untuk konsumtif nggak perlu banyak-banyak, satu atau dua udah cukup. Carilah di bank-bank, ada bank pemerintah itu sekarang lagi promonya lagi bagus. Itu kalau tujuannya konsumtif. Tapi kalau memang tujuannya bisnis, nah kita harus ngatur. Kira-kira untuk bisnis kita modal berapa? Ya mungkin kalau nggak bisa ada satu, ya kita bisa mungkin 2, 3 dan berikutnya. Dan nanti yang akan saya bahas besok itu adalah apa? Tahun ini ada perubahan. Jadi perubahannya apa? Peraturan tentang di Bank Indonesia tentang kepemilikan kartu kredit, ya itu ada pembatasan kepemilikan kartu kredit. Pembatasan dalam dengan strata penghasilan tertentu. Nah, nanti besok akan saya ajarkan bagaimana cara kita menyiasatinya gitu. Bagi yang memiliki seperti yang Pak Roy katakan tadi, ini ada pembatasannya, tapi ada trik-triknya tertentu ya? Ada triknya lah, ada jalan tikusnya. Nah, ini kita akan bahas di situ. Jadi masyarakat di Bali jangan berkecil hati, ya kan? Mungkin yang sekarang gajinya mungkin di bawah 10 juta, Pak kan saya nggak bisa buat kartu kredit, ada pembatasan. Santai aja. Nanti kita akan pelajarin, saya akan ajarin triknya bagaimana, seperti apa. Karena apa? Kadang peraturan yang dibuat itu kadang-kadang pasti ada jalan tikusnya. Ini dia trik yang akan diajarkan. Cuma yang saya ajarkan secara legal ya, Tidak ilegal ya, tapi secara legal tentunya. Baik, ini tentunya memanfaatkan kartu kredit untuk modal bisnis bisa banget. Bahkan begini, saya punya 2 murid dari Singapura. Ya, jadi ternyata saya ketika ngajar selama ini, saya 3 tahun saya ngajar hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua ya. Nah, bahkan ada beberapa orang-orang dari luar negeri yang ikut jadi murid saya, dari Malaysia, dari Singapura. Ternyata ketika saya tanya kenapa kamu kesini? Oh, di sana nggak ada yang ngajar seperti ini. Jadi kita patut berbangga karena apa? Ilmu kartu kredit kalau di Indonesia itu lebih maju dibanding negara-negara lain, gitu kan? Nah, ketika saya tanya dan akhirnya ketika saya ajarin triknya, mereka sangat excited dan ketika dipraktekkan di negaranya itu sangat bermanfaat sekali, gitu kan? Artinya mereka selama ini nggak ngerti, padahal negara maju ya kan. Tapi selama ini tidak ngerti, ternyata potensi kartu kredit begitu luasnya.
Bahkan ada salah satu murid saya, harusnya dia ikut saya ke sini, karena dia asalnya di Singapura, kemudian karena dia liburan di Bali, saya ajak. Cuman karena kalau nggak salah tadi pagi kecelakaan, gendangnya pecah, nyelam kupingnya. Kalau bisa datang bagus itu kan. Ini apa bedanya sih kartu kredit di Indonesia dengan kartu kredit di luar seperti negara tetangga lah, Singapura atau Malaysia? Ya bedanya apa ya? Kalau di Indonesia itu lebih kreatif ya. Dan kita harus bangga karena apa? Di Indonesia itu menduduki bunga tertinggi nomor 2 di dunia. Bunga kartu tertinggi. Kredit dengan 35,4% per tahun. Nah, sedang kalau di Amerika itu paling sekitar 20%, di Singapura dan di Malaysia sekitar sama lah 21, 23. Dan kita bunga tertinggi 35,4. Tapi karena bunga tertinggi itulah ya kan ketika saya ngajar orang-orang Singapura, orang Malaysia, saya ngomong, berani nggak lu praktek di Indonesia? Dia ngomong, nggak berani deh. Ampun, Indonesia is very very brave. Orang Indonesia itu sangat kuat katanya kan. Akhirnya ketika kita praktek, kita kan istilahnya begini. Kalau yang saya ajarkan adalah apa? Namanya bunga itu namanya interest. Itu tidak ada namanya besar, tidak ada nama kecil. Ya, semua itu akan jadi besar kalau kita bandingkan dengan yang kecil, akan jadi kecil kalau kita bandingkan dengan yang besar. Orang selalu membandingkan bunga kartu kredit dengan bunga kredit rumah. Ya kan KPR apa segala. Pak, bunga kartu kredit besar Pak karena KPR kecil. Ya KPR kan Anda harus punya properti dulu untuk bisa masuk. Di kartu kredit kan non agunan. Artinya Anda tidak punya agunan apa-apapun, Anda bisa action, Anda bisa dapat. Saya dari awal, saya mulai modal dengan kartu kredit, ya kan? Karena apa? Ketika saya mengajukan kredit ke bank, ya, karena saya tidak punya portofolio bisnis, saya tidak bisa mengajukan kredit ke bank. Akhirnya mau gimana? Mau nggak mau, saya masuk ke kredit konsumtif. Kartu kredit itulah salah satunya. Akhirnya saya mulai bisnis dengan modal kartu kredit. Nah, ketika saya mulai bisnis dengan modal kartu kredit dan bisnis saya jalan, saya mulai punya portofolio di bank, barulah saya mendapatkan kredit-kredit yang lain. Contoh seperti kredit modal kerja, kredit KPR. Nah, itu. Tapi kalau dari awal saya hanya mengandalkan kredit yang KPR. KPR kan istilahnya kan saya punya agunan, tapi saya tidak punya bisnis, saya tidak punya usaha. Bank kan tidak bakal mau meminjamin saya. Nah, kalau konsumtif bisa, tapi kalau kredit yang produktif nggak bisa. Nah ini dia ya. Itu. Kalau mau meminjam uang bisa dikatakan itu harus memerlukan agunan deh. Agunan dan kedua penghasilan usaha. Nah, bagaimana orang yang mau mulai usaha? Nah, artinya kan saya ngomong bank di Indonesia ini nggak adil. Kenapa? Orang contoh begini ya, orang harus punya usaha dulu. Sudah punya usaha, dia harus punya SIUP dulu, surat izin usaha. Sudah punya surat izin usaha, itu masih harus tunggu 2 tahun. Jadi surat izin usaha itu harus berlaku 2 tahun dulu, baru bisa Anda kredit ke bank. Nunggu 2 tahun dulu. Setelah nunggu 2 tahun dulu, ada satu klausul yang menurut saya aneh. Bank mengisyaratkan bahwa perputaran uang kita di rekening itu harus bagus. Ya, saya pernah marah-marah sama bank zaman dulu, nggak ngerti ya kan. Saya ngomong, Pak, kamu tuh pakai otak nggak sih, ya kan? Kita kan, loh kenapa? Loh, kalau rekening saya bagus, ngapain saya utang? Saya bayar cash aja kalau rekening saya bagus. Justru saya mau utang karena saya nggak punya uang untuk muter rekening saya, gitu kan. Tapi kenyataannya yang terjadi kan seperti itu. Kalau rekening kita nggak bagus, kita nggak bakal dapat kredit dari bank. Itu kenapa orang kaya akan makin kaya, orang miskin akan makin miskin. Nah dari situlah mulailah saya berpikir, bagaimana akhirnya salah satu solusinya adalah salah satu caranya dengan yang non agunan, dengan kartu kredit. Ini benar-benar tanpa agunan, nggak pakai modal, nggak pakai apa, hanya dengan bekal KTP dan slip gaji, kita sudah bisa dapat. Pak Roy, dengan tingginya bunga 35,4% di Indonesia per tahun ini bisa seperti Pak Roy katakan ini tertinggi nomor 2 di dunia. Daripada bisa dikatakan juga sih masyarakat akan beralih daripada saya punya kartu kredit mending saya minjem seperti itu. Bisa daripada minjem sama rentenir sebulan 10%, lebih baik kan pinjam sama kartu kredit. Cuman 2,95 kalau bisa 2,5% per bulan. Jadi kan kita harus membandingkan dengan yang benar. Jangan sampai apel kita bandingkan dengan jeruk, ya kan? Kalau kita kredit dengan agunan dan kita bandingkan dengan non agunan, pasti jelas lebih mahal kredit non agunan karena tidak ada agunannya. Tapi coba Anda bandingkan dengan yang sama-sama agunannya, ya kan? Anda lihat aja, Anda pinjam sama rentenir berapa?
10% per bulan. Iya. Ya kan? Jadi kalau setahun itu kalau nggak bayar bisa sampai nyawa melayang juga kan? Nah, teror. Nah, ini dia nih. Nah, itu salah satu triknya untuk mendapatkan atau pemilihan kartu kredit dan penggunaannya tentunya. Nah, ini kalau ada nggak sih celah untuk mendapatkan kartu kredit dari bank itu, Pak? Oke, jadi kalau kita ngomong celah ya, itu sebenarnya bukan celah. Apa, Pak? Tapi bank itu kan mengisyaratkan SOP. Iya. Anda akan dapat kartu kredit bila seperti ini, pekerjaan Anda seperti ini, kemudian penghasilan Anda seperti ini. Cuman masalahnya kan SOP ini tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Jadi kan orang masyarakat itu kan action dengan buta aja, polos-polosan aja, gitu kan. Akhirnya ya mereka nggak dapat. Besok saya akan ajarin, kita sebenarnya bukan trik ya, tapi apa, SOP ini kita pelajarin, ternyata bank itu harus mau seperti ini. Nah, contoh paling gampang, bahwa harus ada telepon kantor. Telepon kantor nggak boleh pakai fleksi, ya kita harus turutin itu. Nah, jadi bukan ngetrik, tapi sesuai dengan kemauan bank, kita kasih sesuai dengan kemauan bank seperti apa. Baik, ini juga akan di-sharingkan di seminar besok ya. Pak, kalau kita mempunyai kartu kredit, kemudian tanpa sadar juga menggunakannya, nah ini kadang-kadang juga apakah ada nggak mengantisipasinya, Pak? Ya, jadi sebenarnya yang paling berbahaya di kartu kredit itu musuhnya cuma satu, diri sendiri. Ya, kadang kalau Anda punya, kebanyakan orang Indonesia nih ya, ketika punya ketika punya kartu kredit kosong, belum dibelanjakan, itu gejolaknya bergelora. Nah, birahinya untuk belanja itu meningkat, ya kan? Itu masa lalu Pak Roy juga ini. Itu juga saya juga pernah seperti itu kan. Kemudian matanya itu hijau kalau lihat barang-barang diskon itu hijau. Nah, itu. Karena apa? Tidak ada strategi. Nah, besok saya akan ajarin strateginya ketika kita pegang kartu kredit, ada saatnya kita boleh pegang. Ada saatnya kita boleh gunakan. Dan ada saatnya kita tidak boleh gunakan. Jadi seperti itu. Yang penting kita harus punya strategi dalam berutang. Emang Pak, apakah boleh belanja? Boleh. Tapi kan harus kita alokasikan. Misalnya kan untuk memang kebutuhan belanja, Anda memang pemasukannya berapa? Kita sesuaikan dengan pemasukan Anda. Jangan sampai over budget. Gitu kan? Nah, penyebab kartu kredit macet 80% itu adalah karena konsumtif. Jadi salah kalau orang bank itu merasa gara-gara yang produktif ini macet. Justru banyak murid-murid saya selama 3 tahun, Pak Kadang, ya selama 3 tahun saya punya 6.000 murid seluruh Indonesia. Dan sama sekali no complain. Artinya apa? Belum pernah ada murid saya yang bilang, Pak, gara-gara ajarannya Pak Roy Sakti sekarang saya macet. Itu benar-benar nggak ada. Benar-benar zero. Anda bisa cek di web, di internet, di Google, cek nama saya bersih. Artinya apa? Yang saya ajarkan bukan macet. Yang saya ajarkan bagaimana kita lancar. Dan ketika lancar kan bank itu seperti mitra. Ketika kita lancar, maka bank akan senang. Dia akan meningkatkan limit kita juga. Nah, akhirnya kan win-win solution. Baik. Nah, mungkin dari 6.000 itu mungkin kemungkinan lagi ini salah satunya itu ada yang kesleo nih. Bagaimana kalau macet, Pak? Nah, kesleo pun karena salahnya dia kan. Salahnya dia. Ya, saya selalu di seminar saya ngajarin ini ada 3 larangan. Saya ngomong ada 3 larangan. Ya, larangan terutama jangan dibuat konsumtif. Saya ngomong, nah kan. Cuman kadang kalau orang sudah kilaf, nah ketika udah kilaf ya susah juga kan. Cuman artinya apa? Ketika dia melakukan kesleo seperti itu, dia tidak menyalahkan saya karena apa? Dia tahu sudah saya bilang itu loh, jangan ke kanan, ada lubang buaya, ya kan. Ternyata ngotot ke kanan, ketemu buaya sungguhan. Ya. Salah sendiri itu kan. Dan apa yang harus dilakukan kalau artinya kalau sudah bermasalah ya harusnya kita kadang gini, orang ketika bermasalah itu dia tetap memegang teguh gengsinya. Nah, wah, dulu mah saya biasa belanja, lihat tetangga belanja, sekarang keuangan sudah susah, tapi dia kepingin gengsinya ada. Nah, ini sebenarnya kalau yang sudah bermasalah harusnya apa? Ngaruh gengsi itu di urusan paling bawah. Lepas tuh gengsi gaya hidup tuh lepas dulu. Yang penting fokus menyelesaikan masalah. Jangan ngurusin gengsi. Saya lebih gengsi ketika saya tidak mencari, istilahnya saya tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga saya, itu saya jauh lebih gengsi, lebih malu seperti itu daripada kita jaga gengsi kita. Kadang orang itu biaya yang tidak terkira itu gengsi itu.
Baik. Banyak orang sebenarnya solusinya ada, cuman karena malu mengakui kesalahan, gengsi, malu sama tetangga, akhirnya solusi yang ada itu jadi tidak ada. Sampai pada akhirnya jatuh, macet, sampai akhirnya tidak bisa memegang gengsi lagi dan jatuh. Oke. Artinya kan daripada kita dipaksa gengsi kita turun, lebih baik kan dari awal kita sudah menurunkan gengsi kita supaya kita bisa ngatur secara pengelolaan keuangan dan akhirnya gengsi kita bisa naik. Daripada kita udah benar-benar terpaksa, gengsi kita memang sudah nggak bisa ditahan kan, sudah jatuh, nah itu lebih parah. Itu yang bahaya ya Pak Roy ya. Baik Pak Roy Sakti, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan seminar kaya modal kartu kredit yang akan diseringkan oleh Pak Roy Sakti, merupakan pakar kartu kredit nomor 1 di Indonesia, akan diselenggarakan besok Sabtu 13 Juli 2013 jam setengah 6 sore. Nah, seminar ini akan bertempat di Vape Hotel Jalan Teguh Umar nomor 175-179 Denpasar. Kontribusinya, nah khusus untuk hari ini sampai jam 12 malam nanti, jika Anda mendaftar mulai saat ini sampai jam 12 malam nanti, kontribusinya hanya Rp100.000, Anda bisa datang berdua. Tapi kalau sudah besok, itu kembali normal Rp150.000, Anda bisa datang berdua. Nah, tiket boxnya pun Anda bisa dapatkan di dua tempat, Aditya Printing, Jalan Tukar Pakrisan 79 Panjer, Denpasar, dan juga di Jalan Kapten Agung nomor 6 Denpasar. Baik pemirsa, di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi di sini bersama Pak Roy Sakti, tentunya di 894-8400 dan juga di 894-8401. Kami akan kembali sesaat lagi.